Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairet Bab. Selamat datang di channel Nairet Bab. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten-konten selanjutnya. Spesial di video kali ini aku akan bahas yang bisa merubah hidup kamu. Siapa bilang kalau merubah hidup harus dengan hal-hal besar atau hal-hal yang berat? Di video kali ini, hal sederhana yang akan bisa merubah hidup kamu. Tonton videonya sampai selesai. Pertama, mindset check. Ubah cara pandang kamu. Nah, perubahan yang diawali dengan mindset ini sangat penting banget guys. Kamu duduk dengan tenang, kamu rileks, pikirkan hal apa yang akan kamu rubah di dalam diri kamu dan hidup kamu. Perubahan itu nggak harus sesuatu yang besar, tapi kamu merubah mindset dengan fokus yang diutamakan. Prioritas yang kamu utamakan apa? Misalkan kamu bertanya pada diri kamu sendiri ya, apa yang aku inginkan dalam hidupku? 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan? Ini hal sederhana, karena kebanyakan dari kita orang gak fokus itu adalah orang-orang yang mengabaikan prioritas yang penting dalam hidupnya. Jadi, prioritaskan hal yang penting dan kamu fokus itu adalah kunci untuk merubah mindset kamu. Dengan mindset kamu udah tertata dan udah disetting sama diri kamu bisa melangkah maju lebih percaya diri untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu ke depannya. Kedua, set goals, tentukan tujuan jangka pendek. Nah, tujuan itu bukan harus jangka panjang, setahun 2 tahun, tapi hal yang sederhana. Tujuan jangka pendek kamu, minggu depan kamu mau ngapain? Bulan depan kamu harus memberikan sesuatu apa dalam hidup kamu dan diri kamu. Nah, dengan cara kamu set goals untuk jangka-jangka pendek, itu akan merubah motivasi kamu, semangat kamu lebih signifikan lagi. Kenapa begitu? Karena orang-orang sangat menyepelekan hal-hal yang kecil. Padahal sesuatu yang kecil itu akan merubah kepada hal yang lebih besar. Orang kalau kepleset itu sama hal yang kecil kan, kerikil-kerikil kecil. Gak mungkin orang kepleset dengan batu yang segede rumah atau batu segede mobil. Orang kepleset dengan sesuatu yang kecil. Jadi kenapa enggak dilakuin aja sama kamu hal-hal yang sederhana yang menurut kamu sepele dan kecil. Misalkan bangun di pagi hari, olahraga, tulis apa yang kamu mau. Nah, untuk menentukan jangka pendek, kamu harus menulis dulu prioritas apa yang akan kamu selesaikan di hidup kamu dan juga dirubah mindset kamu di dalam diri kamu sendiri. Jadi harus ditulis agar kamu bisa menentukan prioritas apa yang penting dalam jangka pendek di hidup kamu. Ini penting karena untuk merubah sesuatu itu dari hal terkecil dulu, guys. Ketiga, positive affirmation. Nah, afirmasi positif itu penting banget untuk diri kita. Kenapa? Karena kita perlu didorong oleh mantra-mantra yang kita buat sendiri, kalimat-kalimat positif untuk memberikan stimulus atau rangsangan agar kita benar-benar untuk melakukan sesuatu. Jadi, diri kita, pikiran kita, hati kita itu butuh rangsangan untuk kalimat-kalimat positif yang menguatkan mental kita. Kenapa kita harus memiliki afirmasi positif? Ketika pikiran ini bekerja, itu akan mendorong bagian-bagian yang ada di tubuh kita. Kalau kita yakin, kita percaya diri, pasti akan bisa melakukan itu. Contoh afirmasi positif atau biasa aku bilang mantra-mantra ajaib yang selalu aku ucapkan di hidup aku ketika memulai di pagi hari. Pagi ini aku akan memulai hari dengan semangat dan senyuman. Aku akan membereskan rumah, aku akan membereskan hal-hal yang ingin aku selesaikan. Aku akan belajar hal yang baru dan membuat badan aku rileks dan tentunya selalu bersyukur.
Nah, itu tadi contoh afirmasi positif. Jadi, apa afirmasi positif kamu? Kalau kamu misalkan gak biasa, kamu bisa tulis dulu di handphone atau di tulisan yang kamu ucapkan setiap bangun tidur dan nanti ketika tidur. Jangan lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada diri kamu sudah berjuang, sudah bertahan sejauh ini menjalani skenario kehidupan dari Sang Pencipta. Keempat, prioritaskan self-care. Ya, memprioritaskan diri sendiri. 5 menit aja kamu mementingkan dirimu sendiri. Dengan rileks, misalkan seperti stretching, olahraga ringan, menikmati minuman yang kamu suka, dan juga menenangkan diri. Ya, kenapa kita perlu untuk menomorsatukan self-care ini, memperdulikan diri kita sendiri? Karena kita tuh harus tahu, kita yang paling peduli sama diri kita sendiri. Kita gak boleh nanya sama orang, kenapa ya kok gue kayak pusing gitu ya. Kita harus mengerti diri kita sendiri, kita harus ngerti badan kita sendiri. Orang lain gak tahu badan kita kayak gimana, kita yang tahu kita sakitnya kayak gimana, perasaannya kayak gimana. Jadi penting untuk memperdulikan dirimu sendiri. 5 menit aja untuk fokus ke dirimu sendiri, apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu nikmati, kamu enjoy for the moment untuk dirimu sendiri dan selalu mengutamakan kesehatan dirimu. Kelima, bersihkan lingkungan sekitarmu, meminimalisir gangguan yang ada. Ini penting banget ya, karena orang kalau mau fokus mengerjakan sesuatu hal, itu lingkungan di kanan kirinya itu yang terdekatnya tuh harus rapih, harus wangi. Kenapa? Karena itu bisa membuat kamu rileks dan nyaman melakukan sesuatu. Kita kalau males bersih-bersih lingkungan sekitar kita yang terdekat dengan jarak beberapa senti di terdekat kita ya, misalkan di kanan kiri kita, itu harus rapih untuk membuat kita nyaman, jadi lebih positif dan produktivitas kita lebih meningkat. Lingkungan yang nyaman, lingkungan yang wangi itu akan melengkapi hari-hari kamu, jadi mood kamunya bisa lebih baik, perasaan kamunya bisa lebih tenang. Coba deh kalau ada bau-bau yang kurang enak atau sekitar kamu berantakan, kamu kan jadi bad mood duluan melakukan sesuatu. Jadi mulai sekarang mandirilah untuk membersihkan lingkungan terdekat kamu yang menunjang atau memberikan kamu semangat untuk melakukan sesuatu dan aktivitas kamu. Keenam, connecting with someone positive. Ya, kita harus connecting sama orang-orang yang positive vibes. Orang-orang yang mendukung kita, bukan orang-orang yang cuma menjilat. Artinya orang-orang yang memberi dukungan kepada kita tanpa ada unsur puji-pujian yang ujung-ujungnya ada maunya. Jadi kita bisa merasakan orang-orang positive vibes itu lebih mendukung kita dalam segi produktivitas dan hal-hal positif yang membuat kita merasa senang, bahagia, dan juga nyaman deket dia. Teman, keluarga, orang tua pasti akan mendukung kamu. Itu adalah orang-orang positive vibes yang bisa kita temukan di sekitar kita. Orang-orang peduli dengan kita adalah orang-orang yang bisa mendorong kita untuk selangkah lebih maju, memberikan energinya dan kepercayaan bahwa kita bisa melewati sesuatu yang mungkin kita mikir mustahil gitu, kita capek jalaninnya. Tapi kalau kita deket sama orang-orang yang bener-bener support kita, orang-orang terdekat kita yang dukung kita, bener-bener kayak full banget dukung kita melakukan apapun yang positif, itu akan menjadi modal utama kamu untuk merubah kehidupan kamu. Dan yang terakhir, ketujuh, reflect dan evaluasi apa yang ada di dalam pikiran kamu dan juga apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Evaluasi dan juga kita melihat
apa kiranya yang perlu diperbaiki dan yang perlu ditambah di minggu depan. Kenapa kita harus mengevaluasi setiap hal yang telah kita lakukan? Kita nggak mungkin dong kayak mikir, ya udahlah yang udah terjadi, yang udah berlalu biarin aja. Justru orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri adalah orang-orang sukses yang memulai sesuatu dari hal yang kecil. Kenapa evaluasi itu penting? Karena kita sebagai manusia biasa pasti pernah ada missing, atau misalkan ada sesuatu yang kurang dalam diri kita bisa perbaikinya di minggu depan atau di bulan depan. Terus lakukan itu agar kamu berada di koridor yang benar dengan plan dan tujuan kamu agar tercapai. Kamu tanya sama dirimu sendiri, kira-kira apa ya yang akan aku lakukan minggu depan? Kira-kira minggu kemarin udah bener-bener gak sesuai gak dengan harapan aku? Kira-kira apa yang kurang? Tanya jawab itu sama diri sendiri. Karena hanya kamu yang bisa menjawab dan hanya kamu yang bisa mereview dirimu sendiri dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi jangan tinggalkan evaluasi untuk minggu-minggu selanjutnya dan minggu-minggu kemarin yang telah kamu lewati. Dengan cara-cara yang aku ajarkan, semoga bisa bermanfaat dan semoga apa yang kamu harapkan bisa tercapai dan bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.